Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kelompok saya, yaitu tentang penyesuaian pembukuan. Sebelum presentasi mulai, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Inyoman Rolisadi Prabowo dengan NIM 12410577. Yang pertama ada mengapa diperlukan penyesuaian. Penyesuaian dalam akuntansi diperlukan untuk memastikan laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan perhitungan laba yang akurat. Tanpa penyesuaian, laporan keuangan bisa memberikan gambaran yang keliru, seperti pendapatan atau beban yang tidak sesuai dengan periode terjadinya. Akuntansi berbasis akrual mengharuskan pencatatan transaksi saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan, sehingga memberikan informasi yang lebih akurat bagi manajemen dan pemangku kepentingan. Penyesuaian juga dilakukan agar laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti prinsip pendapatan dan pencocokan beban. Selanjutnya ada dua kategori jurnal penyesuaian. Yang pertama ada penyesuaian atas pendapatan dan beban akan berdampak pada aset dan kewajiban, dan pada akhirnya akan terdampak juga pada modal perusahaan. Tujuan proses penyesuaian: A. Agar setiap akun nominal atau akun-akun pendapatan dan akun-akun beban menunjukkan pendapatan dan beban yang seharusnya diakui dalam suatu periode akuntansi. Yang B ada agar setiap akun real, khususnya akun aset dan akun-akun kewajiban, menunjukkan jumlah yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Yang kedua, sebagian besar penyesuaian yang harus dilakukan pada akhir periode dapat digolongkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok deferral dan kelompok akrual. Yang A, kelompok deferral timbul dari pencatatan akuntansi yang dilakukan sedemikian rupa sehingga terjadi penundaan pengakuan suatu beban atas suatu pendapatan. Yang B, kelompok akrual timbul dari keterlambatan pencatatan akuntansi yang terjadi sedemikian rupa sehingga perusahaan belum mencatat beban yang sudah terjadi serta pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan. Selanjutnya ada contoh tabel deferral dan akrual, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo akun dalam buku besar. Ada 5 jenis jurnal penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. 2. Depresiasi. 3. Beban masih harus dibayar. 4. Pendapatan masih akan diterima. Yang kelima, pendapatan diterima di muka. Contoh penerapan jurnal penyesuaian dijelaskan menggunakan data dari perusahaan percetakan Rapi. Pada akhir April 2010, perusahaan telah menyusun neraca saldo dengan total saldo debit dan kredit sebesar Rp19.520.000. Akun-akun dalam neraca saldo mencakup kas, piutang, usaha perlengkapan, aset tetap atau mesin cetak, gedung, utang usaha, modal, pendapatan, serta berbagai beban operasional seperti gaji dan iklan. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah biaya yang dibayarkan terlebih dahulu sebelum manfaatnya diterima. Akun ini dicatat sebagai aset di neraca dan akan kurangkan secara bertahap sesuai dengan periode manfaatnya. Dalam percetakan Rapi, akun yang termasuk dalam kategori ini adalah 1. Asuransi dibayar di muka. Yang kedua, perlengkapan.
Selanjutnya ada beban dibayar di muka. 1. Asuransi dibayar di muka. A. Perusahaan membayar premi Rp20.000 per bulan untuk mengasuransikan mesin cetaknya. B. Pada 2 April 2010, perusahaan membayar premi 3 bulan sekaligus sebesar Rp60.000 untuk April, Mei, dan Juni. C. Pada 30 April, saldo akun ini harus dikurangi sebesar Rp20.000 karena manfaat asuransi untuk April sudah digunakan. D. Akun ini terus dikurangi setiap bulan hingga membayar asuransi baru dilakukan. Beban dibayar di muka. Yang kedua, perlengkapan. Perlengkapan adalah aset yang digunakan dalam operasional, seperti alat kantor, kardus, dan kertas pembungkus. A. Pada 20 April, perusahaan membeli perlengkapan senilai Rp350.000 secara tunai yang dicatat sebagai aset di buku besar. B. Pada 30 April, saldo akun perlengkapan sebesar Rp1.475.000 terdiri dari setoran modal Maret, pembelian 20 April. Seiring waktu, perlengkapan akan digunakan dan nilainya dikurangkan dari akun aset dengan mencatatnya sebagai beban pemakaian perlengkapan di laporan keuangan. Selanjutnya ada depresiasi. Aset tetap seperti mesin, gedung, dan kendaraan memiliki manfaat jangka panjang, namun nilainya menurun seiring waktu karena pemakaian, yang disebut depresiasi. Depresiasi mesin. 1. Jika perusahaan membeli mesin cetak seharga Rp4.800.000 dengan umur manfaat 4 tahun, maka biaya ia dialokasikan secara bertahap setiap bulan. 2. Metode yang digunakan umumnya adalah metode garis lurus, di mana jumlah depresiasi tetap setiap periode. Yang ketiga, mesin tidak langsung dikredit, tetapi dicatat dalam akun akumulasi depresiasi agar biaya perolehan asli tetap terlihat dalam laporan keuangan. Akumulasi depresiasi. 1. Akumulasi depresiasi adalah akun kontra aset, yang berarti berfungsi mengurangi nilai aset tetap tanpa mengubah saldo akun aslinya. Yang kedua, dengan cara ini, manajemen tetap dapat melihat biaya perolehan asli aset untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Depresiasi gedung. 1. Jika perusahaan memiliki gedung senilai Rp9 juta dengan masa manfaat 5 tahun, maka depresiasi dihitung sebagai berikut. Per tahun Rp9 juta ditambah Rp1.800.000. Per bulan Rp1.800.000 ditambah Rp150.000. Depresiasi ini dicatat dalam jurnal penyesuaian di setiap akhir periode akuntansi. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka. Perusahaan akan menerima sejumlah uang untuk jasa yang akan diberikan di waktu yang akan datang. Pendapatan sewa diterima di muka. Penerima sewa di muka untuk 6 bulan. Pendapatan sewa diterima di muka di buku besar nampak sebagai berikut. Kewajiban. Pendapatan sewa diterima di muka dalam neraca saldo yang disusun tercantum saldo akun pendapatan sewa diterima di muka sebesar Rp90.000 setelah waktu berjalan 1 bulan sejak sewa tersebut diterima. Situasinya nampak 1/4 pendapatan 30/4. Saldo pendapatan sewa diterima di muka menunjukkan saldo kredit sebesar Rp90.000 setelah disesuaikan
Saldo akun pendapatan sewa diterima di muka menunjukkan jumlah yang seharusnya, yaitu 75.000. Dan pendapatan sewa menunjukkan pendapatan yang benar untuk bulan April 2010, yaitu sebesar Rp15.000. Apabila jurnal penyesuaian di atas tidak dibuat, maka akun pendapatan sewa diterima di muka akan lebih aji Rp15.000 dan akun pendapatan sewa akan kurang saji sebesar Rp15.000. Selanjutnya ada beban masih harus dibayar. Beban seperti beban asuransi atau beban sewa biasanya dibayar perusahaan di muka. Artinya jasa sebelum kita diterima, tapi kita harus sudah membayar lebih dahulu seperti telah diterangkan di atas. Pembayaran di muka seperti ini termasuk kelompok federal. Di pihak lain, sejumlah beban terutama biasa dibayar di belakang, artinya jasa sudah diterima atau dikonsumsi perusahaan, tetapi pembayaran baru dilakukan kemudian. Sebagai contoh adalah upaya pegawai harian yang membayarnya dilakukan pada hari tertentu, misalnya hari Sabtu. Jumlah upah yang telah menjadi kewajiban perusahaan tetapi sampai dengan akhir periode belum dibayar merupakan beban dan kewajiban perusahaan pada periode yang bersangkutan. Atas dasar itulah akrual sering disebut juga beban masih harus dibayar atau utang beban. Selanjutnya ada pendapatan masih akan diterima. Pendapatan masih akan diterima pada pendapatan yang sudah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima pembayarnya. Contoh kasus pada pencetakan rapih. Pada 30 April 2010, perusahaan menyelesaikan pesanan senilai Rp150.000 dan telah menyerahkan kepada pelanggan beserta faktur tagihan. Namun karena pembayaran belum diterima, perusahaan harus mencatatnya sebagai piutang usaha dengan jurnal penyesuaian. Debit piutang usaha Rp150.000, kredit pendapatan percetakan Rp150.000. Setelah penyesuaian, saldo akun piutang usaha meningkat menjadi Rp665.000 dan akun pendapatan percetakan naik menjadi Rp2.400.000 jika jurnal ini tidak dibuat. Maka laba dan piutang akan kurang sebesar Rp150.000. Selanjutnya ada neraca saldo yang disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian adalah dokumen internal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang telah disesuaikan dari buku besar. Dengan entry yang disesuaikan ini, akuntansi mengoreksi neraca saldo awal untuk memastikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Perusahaan yang menggunakan akuntansi manual menggunakan metode ini untuk menyeimbangkan transaksi mereka dari akun ke akun. Akuntansi untuk neraca saldo yang disesuaikan menggunakan akuntansi jurnal ganda. Akuntansi entry ganda berfokus pada pelacakan pergerakan aset dari satu akun ke akun lain, sehingga Anda memiliki pemahaman yang akurat tentang uang yang dihasilkan bisnis dan uang yang dihabiskan untuk mendapatkan aset. Dua transaksi dalam akuntansi double entry adalah debit dan kredit. Debit menggambarkan uang yang masuk ke rekening, sedangkan kredit mengacu pada uang yang keluar dari rekening. Selanjutnya ada tujuan neraca saldo setelah penyesuaian. Tujuan neraca saldo setelah penyesuaian adalah untuk mencatat transaksi bisnis selama siklus akuntansi dan menghapus informasi transaksi di luar siklus tersebut. Penyesuaian ini memberikan gambaran lebih akurat tentang transaksi keuangan perusahaan
yang digunakan untuk membuat laporan keuangan formal. Banyak bisnis menggunakan software akuntansi untuk menyeimbangkan akun dan membuat laporan keuangan yang membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi, terutama untuk bisnis besar. Selanjutnya ada contoh neraca saldo, bisa dilihat pada gambar. Laporan keuangan. Laporan keuangan dalam akuntansi adalah ringkasan informasi keuangan perusahaan yang disajikan secara sistematis, mencakup posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang digunakan untuk pengambilan keputusan dan evaluasi kerja perusahaan. Digunakan oleh pemilik perusahaan, manajer, investor, dan pihak lainnya untuk menilai kinerja keuangan dan mengambil keputusan strategis. Laporan keuangan terdiri dari 1. Laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca. Contoh laporan keuangan bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, alternatif lain. Jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode dilakukan dengan tujuan agar data di buku besar mencerminkan keadaan yang benar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum. Hal ini terutama berkaitan dengan pembayaran beban di muka dan penerima pendapatan diterima di muka. Asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka adalah pembayaran premi asuransi sebelum tanggal jatuh tempo. Pembayaran ini bisa dilakukan sebagian atau sekaligus. Asuransi dibayar di muka harus dicatat dalam perencanaan finansial karena akan mengaruhi pengeluaran biaya. Kesimpulan, penyesuaian pembukuan adalah proses dalam akuntansi yang memastikan transaksi keuangan tercatat dengan akurat sebelum laporan keuangan disusun. Neraca saldo awal sering kali belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena adanya transaksi yang belum dicatat, pendapatan atau beban yang belum diakui, serta perubahan nilai-nilai aset atau kewajiban. Melalui jurnal penyesuaian, akun-akun diperbaiki agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, seperti mencatat beban dan pendapatan dalam periode yang tepat. Proses ini penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan dapat diandalkan oleh berbagai pihak, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.